Berjumpa kembali pada kuliah struktur beton bertulang. Pada kali ini kita akan membahas tes SLAM atau uji SLAM. Uji SLAM adalah pengujian kekentalan atau kelecakan daripada beton segar yang dilakukan pada saat beton tiba di lokasi pengecoran. Tujuan daripada pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah beton tersebut mudah dikerjakan dalam pekerjaan pengecoran, sehingga tidak menimbulkan keropos pada beton setelah mengeras. Nilai SLAM sangat tergantung pada penggunaan air dalam campuran beton. Semakin banyak jumlah air yang digunakan akan meningkatkan nilai SLAM yang mengakibatkan beton mudah dikerjakan, tetapi dapat menurunkan kekuatan tekannya. Untuk itu, agar mudah dikerjakan dan kuat tekannya terjaga, maka faktor air semen yang disingkat dengan FAS, yaitu merupakan perbandingan air terhadap semen, harus dijaga dengan baik agar faktor air semen terjaga dan nilai SLAM beton memenuhi persyaratan. Biasanya digunakan bahan campuran aditif yaitu plasticizer. Nah, penambahan aditif ini merupakan alternatif yang digunakan untuk menghemat biaya dibandingkan dengan menambahkan semen seiring dengan penambahan air. Pengujian SLAM itu dilakukan oleh teknisi pengujian lapangan yang mempunyai kualifikasi dengan menggunakan kerucut Abram atau kerucut terpancung yang terbuat dari logam. Ini SLAM cone ya, atau kerucut SLAM, tingginya 300 mm, diameter penampang bawah 200 mm dan penampang atasnya 100 mm. Kemudian perlengkapan lainnya yaitu batang untuk mencerojok atau memadatkan daripada beton segar yang kita masukkan ke dalam kerucut. Itu panjangnya 600 mm. Kemudian kita butuhkan lagi centong untuk memasukkan beton segar ke dalam kerucut. Kemudian ini adalah papan atau bidang, atau bisa juga pelat baja yang bidangnya rata, untuk sebagai tempat kita melakukan pengujian SLAM. Dan kemudian ini ada centong yang untuk meratakan pada permukaan beton setelah dipadatkan dan telah memenuhi kerucut. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama saksikan dan kita tonton video berikut. Uji SLAM ini kita mengacu pada SNI 1972 tahun 2008, di mana ada tahapan daripada uji SLAM dilakukan dengan cara pertama, yaitu membasahi cetakan dan pelat dengan kain basah. Letakkan cetakan di atas pelat dan pastikan bahwa kerucutnya tidak bergerak dengan cara menginjak. Kupingan yang ada pada kerucut tersebut. Lalu kita isi sepertiga cetakan dengan beton segar. Kita padatkan dengan batang logam dengan cara menusukkannya. Nah, penusukan bagian tepi dilakukan dengan besi dimiringkan sesuai dengan dinding cetakan. Pastikan besi menyentuh dasar daripada kerucut. Lakukan 25-30 kali tusukan. Nah, selanjutnya kita isi sepertiga bagian berikutnya dengan hal yang sama. Kita lakukan 25-30 kali tusukan. Pastikan besi menyentuh lapisan yang pertama.
Nah, selanjutnya untuk sepertiga akhir kita lakukan dengan cara yang sama, dengan melakukan penusukan 25-30 kali tusukan. Nah, pastikan menyentuh dengan lapisan yang kedua. Kita tambahkan lagi sepertiga terakhir, ini kurang padat. Lakukan lagi penusukan. Pastikan menyentuh lapisan yang kedua. Selesai dipadatkan, ya. Ratakan permukaan benda uji. Tunggu kira-kira setengah menit. Sambil menunggu, bersihkan kelebihan beton di luar cetakan dan di pelat. Lalu cetakan diangkat perlahan, tegak lurus ke atas. Perlahan. Lalu kita ukur nilai selam dengan membalikkan kerucut di sebelahnya menggunakan perbedaan tinggi antara rata-rata dari benda uji. Nah, di sini toleransi nilai selam dari beton segar lebih kurang 2 cm. Jika selam sesuai dengan standar, maka dapat dipastikan bahwa beton dapat digunakan. Untuk nilai selam yang memenuhi syarat daripada untuk pengocoran dapat kita lihat pada tabel berikut, di mana di sini untuk dinding, plat fondasi dan fondasi tapak bertulang nilai selamnya 5-12,5 cm. Kemudian untuk fondasi telapak tidak bertulang, kaisen dan konstruksi bawah tanah 2,5-9 cm. Kemudian untuk plat balok kolom dan dinding 7,5-15 cm. Untuk perkerasan jalan 5-7,5 cm dan pembotoran massal 2,5-7,5 cm. Kemudian tipe hasil daripada uji selam itu dapat 3 tipe, yaitu collapse, ini runtuh ya, jadi nilai selamnya cukup besar di sini. Kemudian shear atau geser, jadi keruntuhannya membentuk bidang geser ini. Kemudian true slam, ya. Nah, ini yang selam yang sangat kita harapkan. Nah, di mana di sini collapse atau runtuh, keadaan ini disebabkan oleh terlalu banyak air, sehingga betonnya terlalu basah sehingga campuran dalam cetakan runtuh sempurna. Bisa juga karena merupakan campuran yang terlalu workability-nya tinggi, yang diperuntukkan untuk lokasi muatan tertentu sehingga memudahkan pemadatan. Terus kemudian untuk keruntuhan geser, itu bentuk dan geser, yaitu pada keadaan ini bagian atas sebagian bertahan, sebagian runtuh. Jadi dia membentuk bidang geser, jadi sehingga bentuknya miring. Nah, ini kemungkinan terjadi karena adukan belum rata tercampur. Nah, yang kita harapkan adalah yang true slam, yaitu merupakan bentuk slam yang benar dan ideal. Nah, jika pada saat pengujian selam itu terjadi collapse runtuh ataupun shear, itu jangan kita langsung putuskan bahwa hasil uji selamnya tidak bagus, tapi kita coba kembali dengan mengambil adukan yang baru dengan campuran yang sama, kita aduk benar dan kita lakukan prosedur pengujian selam dengan baik dan benar. Mungkin itu untuk uji selam. Nanti kita akan lanjutkan ke video berikutnya, yaitu pembuatan benda uji dan uji tekan. Terima kasih, sampai ketemu kembali.